Kali ini pembacaan untuk hubungan asmara Mas Ahmad Samsuri dengan Revija Trisnawati. Hubungan asmara kalian. Ini kita lihat kenapa sampai terjadi perpisahan, ya. Ini fondasi hubungan sebetulnya bisa stabil, ya. Ada potensi untuk ke arah kestabilan, ada ke arah tanggung jawab, komitmen, tapi ada seseorang yang terlalu fokus di materi atau pekerjaan, ya. Ketidakseimbangan antara emosi dan kebutuhan praktis. Seseorang ini merasa kurang dihargai atau kebutuhan emosinya tidak terpenuhi, ya. Jadi di sini hubungan ini sebetulnya bisa stabil tetapi tidak terpenuhi secara emosional, ya. Ada energi yang sangat sensitif, yang sangat intuitif, yang sangat penyayang dan mudah terluka di sini, ya. Salah satu pihak merasa emosinya tidak didengarkan, ya. Entah ini Mas Ahmad Samsuri sendiri ataupun pasangannya, ya. Dan seseorang yang sangat peka terhadap perubahan energi atau terhadap perubahan komunikasi. Ini ada figur lain yang membawa emosional yang lembut. Bisa ini teman, keluarga, atau orang ketiga yang pernah memberi pengaruh emosional, ya. Jadi ini tidak hanya karena materi saja, ya, tapi karena ada provokasi tampaknya, ya, yang memberikan pengaruh halus dari seseorang di luar hubungan kalian, ya. Bukan sesuatu hubungan yang gelap, tapi ini berupa kayak curhatan dengan seseorang yang emosionalnya cukup dekat, ya. Nasihat orang ini tidak netral, ya, timpang sebelah. Seseorang ini memberi perhatian emosional ketika pasangan kamu kurang mendapatkannya, ya. Dan di sini sangat jelas konflik ini tidak sehat. Ini pertengkaran yang tidak selesai, ego yang terus berbenturan, ada yang merasa dikalahkan, ada yang tidak didengar, ada komunikasi yang berisi serangan, ya. Bukan penyelesaian di sini. Dan ada yang sering menunjukkan adanya drama, fitnah, provokasi, atau orang yang memperkeruh keadaan hubungan kalian. Padahal sebetulnya kalau tidak ada provokasi, tidak ada fitnahan, tidak ada orang yang memperkeruh, hubungan kalian akan stabil, ya. Jadi disinilah indikasi bahwa akhirnya konflik demi konflik terjadi dalam hubungan kalian itu karena adanya provokasi, ya, atau seseorang yang memang memicu supaya hubungan kalian ini terus memanas, ya. Karena di sini energinya cukup panas, ya. Saya lihat auranya ini penuh dengan emosi, ya. Tapi di saat yang sama ada rasa bingung, ketakutan tanpa dasar yang jelas, salah paham yang terjadi, dan hal yang tidak sepenuhnya tampak. Jadi ada sesuatu yang tidak jujur, ya, atau sengaja disembunyikan. Ada pengaruh luar yang sengaja disembunyikan, ya. Ada ketidakjujuran di hubungan kalian. Dan di sini ceritanya ini tidak terang, ya, karena salah satu pihak ini menyembunyikan sesuatu. Ada orang lain yang berbisik di belakang dan ini konsisten. Ada pasangan yang terpengaruh rasa takut, ini jelas terlihat,
ya. Ada kecemasan yang tidak faktual, ada situasi manipulatif atau emosi yang kabur. Dan di sini ada indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak transparan. Ada indikasi provokasi, ada pengaruh pihak ketiga. Ya, ini bukan pihak ketiga hubungan perselingkuhan ya, tetapi mencoba untuk memprovokasi. Memang bukan provokasi kasar, tetapi lebih ke nasihat yang menyesatkan, ya, emosi dari orang yang mempengaruhi keputusan, ya, seseorang yang menjadi tempat curhat yang akhirnya membuat kalian berjarak. Ini ada masalah emosional yang tidak diungkapkan di antara kalian. Ya, ada konflik yang tidak selesai dan ketidakjelasan atau ketakutan ini tidak rasional. Hubungan ini sebenarnya punya potensi stabil loh, ya, karena di sini ada istana koin, ya. Tapi ini tertutup oleh emosi yang kacau dan pengaruh dari luar. Dan kita sekarang akan melihat siapakah pihak ketiga ini, ya. Di sini terlihat sekali ya. Ada orang yang tidak ingin terlihat, menjaga jarak tapi tetap kasih pengaruh ke pasangan kamu ya. Dia berperan tapi diam-diam ya. Dia tidak mau terlibat langsung tapi lebih mempengaruhi dari belakang layar. Ada seseorang yang menahan perasaan, menyembunyikan motif, tidak ingin diketahui keberadaannya. Ini menandakan pihak ketiga, bukan seseorang yang terang-terangan mendekat. Energinya ini lebih ke orang terdekat yang terlihat netral, tapi diam-diam mempengaruhi. Ya. Dan kemudian di sini ada sosok yang cukup dewasa secara emosional. Ya. Ini orangnya ini cukup tenang, dewasa, dianggap bijaksana ya, dan sering menjadi tempat curhat pasangan kamu dan memberikan nasihat secara emosional ya. Tampaknya memang peduli, lembut ya saat bicara. Ini bisa seseorang yang memposisikan diri sebagai penyelamat emosional ya, atau mungkin teman dekat yang terlihat baik tapi punya pengaruh emosional yang cukup kuat. Jadi pihak ketiga ini tidak langsung memberi provokasi secara frontal ya, tapi memberi arah atau opini yang membuat pasangan kamu itu jadi mudah goyah, mudah ragu. Dan ada lagi sosok yang sebenarnya sudah lama dalam lingkaran kalian. Ini bukan orang baru. Seseorang yang pernah kamu abaikan, tidak kamu perhatikan. Ya. Ini bisa seseorang yang mendapatkan perhatian emosional dari pasangan kamu. Ya. Dia merasa kurang dihargai oleh kamu, merasa tersisihkan, merasa punya rasa kecewa. Lalu secara halus dia mempengaruhi pasangan kamu supaya menjauh. Ya, ini lebih mirip seperti seseorang yang selama ini diam tapi punya perasaan tertentu, bisa kagum, simpati, suka, atau seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu lalu meninggalkan kamu ya. Dan dia ini muncul ketika hubungan kalian sedang rapuh. Apakah kondisi ini masih bisa diperbaiki? Di sini kelihatan ya, hubungan ini sebetulnya bisa diperbaiki, tapi memang harus ada komunikasi dua arah ya. Ada komunikasi yang saling jujur ya. Karena kalaupun bisa kembali, ini ada harapan baik ya.
pasangan kamu itu akan melihat situasi dengan lebih tenang dan objektif. Dan kita lihat langkah apa yang harus kamu ambil untuk saat ini. Jadi, langkah utama ya, langkah utama. Ini bukan soal mengungkit atau menuntut ya. Katakan apa yang kamu rasakan tanpa ada dramatisasi. Tunjukkan batasan dan kebutuhan kamu dengan jelas. Tidak menutupi rasa kecewa atau pertanyaan yang penting ya. Di sini bukan menuduh tanpa bukti ya. Tidak berasumsi, tidak terpengaruh emosi orang lain. Di sini harus bisa menilai situasi dengan kepala dingin ya. Buat batasan yang adil, yang tegas, tapi tidak keras. Lembut, tapi juga tidak lemah ya. Jadi harus seimbang, tapi juga rasional ya. Mungkin kamu sudah lelah, mungkin kamu sudah sering terluka, tapi kamu itu belum pengen nyerah. Ini kamu masih mau memperjuangkan, tapi kamu juga harus hati-hati ya. Kamu boleh melanjutkan hubungan, tapi jangan buru-buru percaya tanpa ada proses. Kamu harus tetap waspada pada pola lama, perhatikan tindakan, bukan cuma kata-kata. Di sini kamu harus membangun perlindungan emosional ya. Jaga hatimu, jangan mudah terpancing oleh ketakutan. Pulihkan dulu energi kamu terlebih dahulu ya. Dan bagaimanakah perasaan dia saat ini? Ini ada rasa terikat. Ya, dia itu tidak benar-benar mau kehilangan. Atau minimal itu nggak benar-benar cut gitu loh ya. Ada keinginan kembali, tapi ada tekanan ya. Dia ini masih sakit hati dan belum sembuh ya. Ada perasaan penuh beban, ada rasa defensif atau menjaga jarak ya. Butuh waktu untuk menenangkan diri. Ada hal dalam hubungan yang terasa menyakitkan baginya. Ini bukan tanda dia ingin mengakhiri total ya. Dia itu sedang ingin memutuskan pola atau cara lama, bukan memutus hubungan. Ini ingin memotong beban ya. Ada cinta, tapi juga ada luka yang membuat dia itu butuh waktu, butuh ruang ya. Dan kita lihat niat dia ke depan ini apa. Dia ini masih menimbang-nimbang ya. Dia ini berusaha untuk menyeimbangkan antara perasaan yang masih dalam dengan rasa takut terluka ya. Dia ini belum mengambil keputusan, bukan karena tidak ingin, tetapi karena masih ada tekanan, ada yang masih mengatur prioritas, ada masih rasa bingung bagaimana memulai langkah. Dia ini pengen kembali tapi ada ragunya ya. Dia ini butuh keputusan yang tepat di sini. Dia ini pengen hubungan jangka panjang, tapi juga masih menimbang-nimbang ya. Dia itu sebetulnya belum menyerah. Dia itu masih pengen memperbaiki, tapi dia butuh waktu untuk mengatur emosinya. Ya, dia butuh situasi hidupnya ini stabil sebelum benar-benar melangkah. Hambatan terbesarnya di sini kita lihat
Jadi hambatannya ini rasa emosional yang bikin dia bingung ya. Dia itu merasa dalam keadaan terlalu banyak kemungkinan di kepalanya, terlalu banyak skenario di pikirannya. Fokusnya ini sulit ya pada satu keputusan. Overthinking, ilusi ini ada di pikirannya. Dia ini takut mengambil langkah. Dia itu khawatir salah pilih ya. Dia ini takut mengulang kesalahan lama. Ada ketidakpastian yang membuat dia bingung. Mana perasaan yang asli, mana yang hanya ketakutan, dan mana yang harus dia ikuti. Ada pengaruh dari luar, suara orang lain yang selalu dia dengar. Pendapat orang lain, saran yang tidak netral, emosi yang tidak stabil. Ini jadi kayak bom waktu. Ya. Dia itu sulit fokus karena emosinya bercabang dan pikirannya terlalu penuh. Dan dia ini memang belum melihat arah dengan jelas. Dan kita lanjutkan untuk apakah yang akan dia pilih. Dia akan meninggalkan situasi yang membuat dia capek, bukan meninggalkan untuk orang ketiga ya. Dia ini menjauh sementara untuk menyembuhkan diri, menjauh untuk menenangkan diri, mengambil waktu, introspeksi energinya dalam 1 bulan ke depan. Di sini dia akan menata hidupnya ya. Ada kemandirian, akan memperbaiki diri, akan menata kembali kepercayaan diri ya. Dia itu lebih fokus memperbaiki diri dan membereskan kekacauan emosi dirinya ya, dan membangun kembali pijakan stabil sebelum melangkah ke hubungan. Dia ini pengen datang dengan kondisi yang lebih baik ya, bukan dalam kondisi yang goyah. Energinya ini mengarah ke kesiapan untuk hubungan yang lebih sehat ke depannya. Ya, jadi ketika kamu dan pasangan kamu ini bisa saling menundukkan ego, maka semuanya akan bisa diperbaiki. Ya, jadi di sini memang kamu dan pasangan kamu ini harus ada komunikasi yang ringan ya, bukan komunikasi yang berat. Pendekatan yang pelan, tidak tiba-tiba muncul, ya, tidak terlalu intens untuk bertemu, itu akan bisa mempercepat kondisi membaik. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Semoga ini semua bisa menjadi jawaban untuk Mas Ahmad Samsuri ya. Oke. Terima kasih sudah melakukan personal reading. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, dan diberikan cinta yang tulus dalam hidupnya.